Penghalang romantisme suami istri. Di sini saya mau secara praktis, tadi sudah secara teologis ya, Bapak Ibu mengerti. Oke, secara teologis berarti saya tahu saya punya Allah yang menghendaki keintiman, ada pengenalan. Saya tahu punya Allah dalam pribadi yang merebut saya dari binasa pada hidup. Maka hari ini pun saya harus merebut pernikahan saya. Pernikahan saya begitu mulia. Tuhan pernah hadir memberkati. Saya akan rebut apapun yang terjadi. Rebut istri saya. Rebut suami saya. Saya perjuangkan sampai maut itu memisahkan. Juga dalam pernikahan, dalam cinta kasih itu ada komitmen. Komitmen adalah seumur hidup. Ya, seumur hidup. Jadi di sini tadi saya ulang sedikit. Pernikahan monogami. Satu istri sampai maut memisahkan, tidak terjebak tapi menikmati. Ini yang Tuhan mau. Kita menikmati. Nah, sekarang kita masuk ke hal praktis, Bapak Ibu. Supaya sambil saya bicara, Bapak Ibu coba bisa, tadi filenya ini sih saya sudah kasih ke Pak Dadil ya. Nanti bisa share juga ke jemaat. Nah, tapi kalau nanti mau catat, ini juga boleh. Coba dicek. Kenapa suami istri bisa susah sekali ada romantis ya? Nah, ini kita coba deteksi. Kesulitan-kesulitannya, penghalangnya. Pertama, kesibukan. Ada orang-orang yang, ya entah kenapa ya, itu saya tulis kesibukan sebagai kebahagiaan ini ya. Jadi bahagia banget kalau sibuk ya. Kalau dia ada hari libur, dia gelisah gitu ya. Kenapa aku nganggur ini ya? Padahal kalau kamu nganggur, ya bahagiakanlah istrimu. Bahagiakanlah suamimu. Jangan di rumah sibuk terus gitu. Maksudnya apa sih? Ya ada itu satu suami cerita sama saya, Pak Kuifa, saya tuh di rumah ya, nggak pernah bisa duduk sama istri saya. Oh, kenapa? Ya baru dia duduk sebentar, udah pergi lagi. Lo ngapain? Beresin rumah. Rumah tuh bagi dia berantakan terus, jadi masih diberesin. Padahal saya pengen ya sekedar ngobrol gitu ya. Nanti baru sebentar aja ngobrol, dia udah pergi lagi. Jadi bagi dia tuh debu selalu tersedia ya, bagi istri itu ya. Rumah tuh selalu mau diberesin. Dan suami ini ya betul-betul kepengen intim ya, bagian daripada dimensi cinta kasih, pengen intim, pengen akrab. Nggak berdaya dia. Baru mau ngomong. Bentar ya Pak, bentar. Ini aku mau beresin. Begitu terus. Ya, itu istri yang rada error gitu kan. Masa sih rumah mau dibereskan terus? Masa sih nggak bisa temani suami ngobrol gitu loh. Ada juga suami. Saya pernah ketemu satu suami ya di satu gereja. Bukan di Lampung, di kota lain ya. Jadi dia bilang begini sama saya. Pak Kuifah, saya orangnya nih memang apa sih orang bilang itu workaholic saya. Tapi saya emang begitu. Saya senang Pak kalau saya kerja ya. Saya senang untuk mengembangkan segala usaha. Lalu saya secara respon spontan, istri anak gimana? Mereka bisa urus diri sendiri. Pokoknya saya mesti kerja. Kayak Jokowi ya, presiden kita ya. Kerja. Terus, ya, jadi sibuk itu rasanya dia happy. Kalau rasa tidak sibuk itu, dia rasa entah bersalah kah atau apa. Saya percaya kita perlu keseimbangan. Ya Bapak Ibu, 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Itu harinya Tuhan. Di harinya Tuhan kita bisa ada waktu. Saya ajarkan loh itu suami istri supaya dating seminggu sekali. Pergi 1 jam 2 jam berdua saja. Anak itu boleh dititip di rumah mertua, ya. Atau kalau ada babysitter, ya nggak usah ikutan, mereka di rumah saja. Jadi suami istri harus update perasaan, update tentang pikirannya bagaimana. Lagi kalutkah, lagi ada masalahkah? Update juga tentang kesepakatan-kesepakatan yang harus dibuat. Oke, ini kesibukan nih. Coba kita cek. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan ini? Kedua, stres dan kelelahan mental. Ya, kenapa sih orang stres? Karena dia hidupnya hanya pencapaian demi pencapaian. Jadi seumur hidup dari kecil dia nilai udah 9 bagus. Papa mamanya bilang kurangnya masih 10. 9 tuh belum angka sempurna. Begitu. Wah, terus di drill ya.
Nanti kalau udah dia kerja ya begitu. Terus pencapaian nggak pernah habis. Buka 1 toko, berhasil buka 2 toko, buka 3 toko, buka 4 toko, buka 5 toko, buka 6 toko. Datanglah pandemi corona. Aduh, akhirnya stres. Semua yang tadinya kelihatannya lancar, berhasil. Dia perjuangkan waktu, pikiran, semua perasaan. Dia taruh uangnya semua, pinjam uang di bank. Pencapaian demi pencapaian, akhirnya dia stres. Nah, orang kalau stres ya, ini para istri, coba perhatikan, kalau suami stres, tidak bisa dia berhubungan seksual. Ya, tidak bisa. Sama, istri kalau stres juga nggak bisa. Tidak ada orang stres itu, dia bisa menikmati akan hubungan seksual. Kalau dia kemudian berhubungan seks, mungkin dia lakukannya buru-buru aja. Ya, cepat-cepat aja. Yang penting ada suatu jarum biologis itu berdentang, ya. Kayak pria itu kan, dia terus memproduksi sperma, ya tidak pernah berhenti. Sampai hari akhir hayatnya terus memproduksi sperma. Nah itu kan ada waktu sperma itu harus dilepaskan. Nah begitu dia tidak dilepaskan, itu bisa uring-uringan. Nah sehingga kalau dia stres dengan berbagai hal, tetap sperma itu tetap terbentuk secara alamiah, secara natural butuh dilepaskan. Tapi bisa jadi dia melakukan hubungan seksual. Bisa juga mungkin dia melakukan masturbasi atau apapun, intinya untuk pelepasan itu. Ya. Nah, tetapi akhirnya tidak lagi menikmati apa yang disebut sebagai saling mengenal suami istri. Ada passion yang dibangun melalui foreplay misalnya. Dan akhirnya jika itu tidak ada, ya hubungan seksual hanya untuk hubungan seksual ansih. Hanya sebagai suatu pelepasan dari stres. Tapi tidak ada keintiman. Ya. Nah yang ketiga anak-anak. Anak-anak jam tidur, jam berapa anak-anak? Ini kalau di Lampung, Bapak Ibu. Kalau tiap hari tidurnya anak-anak jam 10, saya bisa pastikan Anda bermasalah dalam romantisme suami istri ya. Pasti bermasalah. Kalian mau ngobrolnya kapan? Kalau anak tidur jam 10. Begitu anak tidur, ya udah. Apalagi kalau anak tidur di dalam kamar kalian. Wah, lebih repot. Ya. Saya selalu tertibnya adalah anak sejak kecil biasa masuk kamar itu 7:30. Ya, saat itu saya masih di gereja. Kalau 7:30 saya masih di gereja, saya masih sedang besuk, saya mungkin sedang rapat, sedang doa malam. Nah, tetapi saat itu anak-anak masih kecil, family altar itu saya kasih mandat ke istri saya. Nah, istri saya kemudian membacakan cerita. Buku cerita saya yang pergi beli. Iya, karena saya bertanggung jawab sebagai imam. Buku-buku kalau habis saya pergi toko buku. Udah habis ya, Mah? Sudah sampai mana? Ya, aku beli. Wah, di rumah banyak sekali buku-buku. Itu saya yang hadirkan. Tapi pada jam 7:30 saya ada di gereja. Tapi di rumah istri saya mengajar 3 anak. Family altar, menceritakan kisah-kisah itu. 7:30. Jam 8 selesai. Tidur. Tidur. Nah, lalu saya pulang jam berapa? Jam 9 biasanya ya. 9:30. Begitu pulang, anak sudah sleep. Ya udah, wah cengar-cengir mereka tidur. Nah, sama istri ngapain? Ya, romantisme tuh. Emang ngapain ya? Kita ngobrol-ngobrol. Nah, gimana keadaan kamu hari ini? Aduh, capek hari ini. Tadi si Justin itu jatuhin apalah. Oh, gimana? Ya, sempat kesel ya, tapi ya udahlah. Ya gitu ya. Papa gimana hari ini? Oh iya tadi besok si ini. Aduh, kasihan dia itu. Nah, kita doakan juga ya dia ada masalah gini. Nah, seperti gitulah ya. Jadi ada komunikasi. Nah, kalau jam tidur anak-anak jam 10, begitu saya pulang jam 9, anak masih lari sana sini gitu. Waduh. Ini kapan bisa romantisme sama istri kalau kayak gitu? Nggak bisa. Ya, kamar tidur. Kalian biasa nggak mengunci kamar tidur? Ya, kamar tidur suami istri harus ada kuncinya supaya bisa dikunci. Jadi anak-anak biasakan ketok gitu kan. Ma, pa, jadi jangan tok bisa masuk, nggak boleh, harus ada kuncinya. Jadi supaya bisa ada romantisme. Nah, waktu bersama maksudnya apa? Jikalau ya, perhatikan Bapak Ibu. Jikalau saat ada waktu luang, maka suami atau istri selalu hanya memilih waktu hanya bersama dengan anak saja. Bukan mengisi waktu suami istri. Maka inilah penghalangnya. Seringkali begitu. Ya, umpama, ini contoh. Suami mau ngajak istri
Ini ada waktu luang nih, waktu luang. Mama, ya panggil mama ya misalnya. Ma, apa? Ya, apa lokung? Ya, lovo gitu kan. Kita pergi yuk. Ngafe sebentar. Oh, itu ada apa? Kopi kenangan. Misalnya baru buka umpama ya. Terus bawa anak-anak ya, gitu. Jangan, kita berdua aja. Apa sih? Masa kita mau berdua-berduaan, mau ngapain? Kesian anak-anak di rumah kita bawa aja. Nah, kalau ada waktu bersama, selalu anak itu harus masuk itu ya sudah, tidak ada romantisme. Ya, ada waktu ajak anak ada. Ya, tetapi suami istri pun harus belajar memelihara akan pernikahan. Jadi kalau suami ajak pergi berdua, pergilah berdua. Di mobil gak ada orang. Bisa ngobrol. Nanti pada saat pesan makanan, ya bisa ngobrol. Apa sih yang diobrolin? Ada 3 hal kebutuhan kita. Ada needs. Jadi membicarakan, saya butuh ini, saya butuh itu. Banyak hal, bukan hanya materi saja. Ada apa? Hope. Ya, ada hope. Hope itu adalah harapan. Kita bisa menyampaikan harapanku pada hari ini adalah ini, itu. Aku mau loh anak kita sekolah di sana. Kira-kira keuangan kita cukup gak ya? Sekolah itu bagus. Nah, itu harapan. Sampaikan dong, ya kan? Saya berharap juga nanti setelah pandemi kita bisa pergi jalan-jalan ya. Oh iya, kita uangnya cukup gak ya buat pergi jalan-jalan? Nah, kira-kira kemana ya yang terjangkau misalnya? Ada hope. Lalu ada goal, ada tujuan. Ya kita diskusikan. Wah, ini sekarang setelah anak-anak mulai besar, aku rasa aku sudah punya tujuan hidup yang baru. Ya, ini kan baru-baru ini saja saya dan Liana pergi berdua. Kami bersyukur sekali. Dulu saya ke pelayanan ke kota-kota selalu pergi sendiri. Ya, saya pernah sampaikan kepada Liana, nah, aku rindu loh kamu temenin aku kalau pelayanan. Liana jawabnya apa? Nanti kalau anak kita yang bungsu sudah SMP, katanya gitu. Waduh, nungguin ya, bungsu SMP lama sekali ya. Tapi waktu itu akhirnya datang. Dan hari ini anak kami bertiga, kami tinggal di Bandung. Mereka saling merawat, ada yang masak, ada yang cuci baju, ada yang urus rumah. Nah, tetapi saya menikmati waktu berdua dengan istri. Nah, ini. Jadi anak-anak tidak boleh jadi penghalang, ya. Berikutnya, itu ada penghalangnya, perbedaan mindset romance pria dan wanita. Pria, romance adalah passion. Artinya apa sih? Kalau bicara romance artinya hubungan seks dong, gitu kan. Itu kalau pria. Kalau wanita apa? Bukan hubungan seks. Wanita tuh butuh intimacy, butuh keakraban, iya. Butuh kedekatan secara emosional. Dalam satu kemarin tuh saya akan memimpin ya, saya memimpin akan premarital counseling, oke. Nah, dalam premarital counseling itu saya layani juga secara digital, saya mengundang satu dokter di mana dia membahas tentang seksualitas suami istri. Nah, ada bagan yang dia kasih lihat ya. Bagannya ini saya tidak tampilkan sekarang. Ternyata wanita itu bisa mencapai kenikmatan seksual. Jadi itu kayak lingkaran ya. Oke. Ada satu bagan yang diperbaharui. Nah, jadi bagan yang lama itu sudah tidak diakui. Nah, lalu yang bicara bagan yang baru ini apa? Ternyata wanita itu bisa mencapai arousal. Arousal itu artinya fase dia terangsang. Ternyata melalui intimasi. Ya, intimasi, oke. Nah, tetapi kesininya bukan apa? Tindakan passion, bukan. Tapi intimasi juga. Kesini intimasi lagi. Loh, saya bilang, kok ini intimasi semua ya? Iya, ternyata memang wanita itu kebutuhannya di sana. Dia butuh keakraban ya. Jadi kalau malam mau hubungan seks ya dari pagi dong udah kongko, udah ngobrol. Lalu kalau ada masalah ya diselesaikan. Karena kalau ada masalah biasanya ya istri itu malas untuk melakukan hubungan seksual. Nah, jadi ada perbedaan mindset. Nah, saya percaya bahwa jikalau para istri tahu romance bagi pria, bagi suaminya adalah passion, ya istri juga belajar melayani. Jangan menghukum suami karena dia tidak sesuai dengan apa yang Anda mau, lalu Anda puasakan dia. Itu bahaya. Ada istri seperti itu. Gua puasain lo, biar kapok gitu ya. Itu tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, suami juga tahu bahwa wanita romance adalah intimacy, ajaklah dia ngobrol.
Ya, banyaklah sentuh dia. Banyaklah kreatif intimacy, misalnya apa? Ya, mungkin piara di rumah, ada tanaman bersama, sehingga ada waktu bersama, ada hobi bersama. Kali ini saya melayani Tuhan bersama istri, bersama anak 3, kami tinggal di Bandung. Mereka sudah dewasa, bisa merawat diri. Nah, yang kelima, kemarahan dan konflik yang tak terselesaikan. Ya, ini tadi saya sudah sempat sentuh, saya telah sampaikan, kalau ada kemarahan, ada konflik tidak selesai, waduh, susah ya untuk bromance ria dengan pasangan kita.